Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Dewi Sukma, NIM 6706204105, kelas D3IE 4404. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan implementasi struktur data tentang linked list. Sebelum masuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu linked list. Linked list yaitu adalah sekumpulan dari node yang saling terhubung dengan node lain melalui sebuah pointer. Rangkaian dari linked list ini diawali dengan sebuah head dan diakhiri dengan node yang mengarah pointer ke nol. Dan dalam penggunaan linked list atau double linked list ini akan menggunakan dua petunjuk, yaitu head dan tail. Nah, akan menggunakan dua petunjuk head dan tail. Dan bentuk linked list yang paling sederhana. Dan sebelum itu perlu diingat, linked list itu hanya memiliki satu arah dan tidak memiliki dua arah atau bolak-balik seperti double linked list. Dan mengapa disebut paling sederhana? Linked list itu hanya bisa maju dan tidak bisa mundur. Jadi dimulai dari head masuk ke node A, terus reference next, terus masuk ke B, terus reference next, masuk ke C, dan tidak bisa mundur. Oleh sebab itu, linked list hanya bisa maju. Objek linked list head atau first memiliki reference ke node pertama dari linked list, yaitu ini reference next, terus maju ke B, terus reference next ini maju lagi ke C. Merupakan list satu arah, setiap node memiliki reference ke node selanjutnya pada linked list. Tapi dalam linked list ini, akses datanya sekuensial maupun singly atau double linked list. Tetapi dari efek sekuensial linked list ini memiliki efek juga, yaitu bagaimana sih cara mengambil data B. Tapi sebelum itu perlu ingat bahwa linked list akses data seperti array, tidak menggunakan indeks. Contohnya, kita punya array, indeksnya itu memiliki 5 elemen array. Nah, untuk memanggilnya itu kita bisa panggil indeks ketiga yang mau diambil misalnya array indeks kedua. Sedangkan linked list mengaksesnya adalah harus dimulai dari head dulu. Maka dari itulah dalam linked list yang kita pegang baik-baik itu adalah headnya. Apabila headnya hilang, linked list itu tidak akan bisa dieksekusi atau program tidak akan jalan, atau bisa disebut error karena tidak ada headnya. Kalau tidak ada headnya, kita tidak bisa masuk ke node A karena dia tidak memiliki head. Pasti datanya itu akan error atau tidak bisa dijalankan. Terus bagaimana sih cara mengambil data B-nya? Oke, kita jelaskan ke selanjutnya. Untuk mengambil data B pasti kita harus mulai dari head-nya. Misalnya head masuk ke node A. Terus reference next masuk ke node B. Nah, ini kan data yang kita mau ambil itu adalah B. Nah, ingat, akses link harus dimulai dari head-nya, terus node adalah bagian data dan next. Terus cara mengambil node B itu dengan head.next.data B. Berarti mulai dari head, terus next, terus data B. Kenapa data B? Karena mau mengambil datanya. Sedangkan
pakai dot data atau dot next, dia akan terus melanjutkan sampai dia menemukan data yang ingin kita cari. Tapi dari cara yang kita ingin mengambil data dengan cara head dot next dot data sama dengan b ini memiliki kekurangannya, yaitu apabila kita memiliki data lebih dari 10 atau 20, ini pasti head dot next-nya itu akan panjang dan akan membuang-buang codingan atau waktu, dan dan sebab itulah maka ada cara yang kedua, yaitu menggunakan iterator. Nah, menggunakan iterator ini akan mempermudah dalam mengambilkan data yang kita inginkan. Yang pertama, pasti memulai akses datanya, paling penting itu memulai dari headnya, karena kalau tidak head tidak akan jalan. Mulai dari headnya, terus masuk ke node A, terus next, terus masuk ke node B. Nah, ini kan data yang mau kita ambil. Nah, bagaimana sih cara mengambil data B-nya? Itu dengan iterator dot data sama dengan A. Nah, dan kenapa iterator dot data A? Karena di sini iterator tuh akan terus berjalan mencari data yang kita inginkan. Misalnya data B. Nah, dia tuh akan maju dari A terus maju ke B. Nah, terus sudah, oh ini datanya ketemu. Nah, dan inilah ini cara memanggilnya iterator dot data A. Sedangkan kita ingin memanggil misalnya dot data C. Nah, si iterator ini tuh akan maju dari A next B, B next C. Oh, ini C, sana datanya di sini, dan iteratornya dot data C. Dan ini cara kedua ini adalah memudahkan kita untuk mencari data daripada cara yang pertama yang menggunakan head dot next dot data B. Kalau sedangkan yang cara kedua ini lebih simpel dan efisien, dan apabila datanya itu banyak, kita bisa memanggilnya dengan iterator dot data sama dengan data yang diinginkan. Sedangkan yang di atas, kalau misalnya memiliki data yang banyak, akan membuang-buang codingan atau membuang-buang waktu. Seperti itulah penjelasan cara mengambil data singly linked list. Oh, iya, ini salahnya, itu iterator data B bukan A. Kita dibenerin dulu. Harusnya ini iterator dot data B bukan A. Maaf, salah. Nah, ya sama. Intinya kalau memakai cara dua itu, kita panggil aja iterator dot data dan data yang diinginkan. Ya, seperti itulah cara pengambilan data singly linked list. Untuk selanjutnya yaitu ada operasi singly linked list. Oh iya, sebelum masuk ke operasi pada singly linked list, di sini saya akan menjelaskan kembali, yaitu setiap single linked list itu harus mengarah data akhirnya itu ke nol, si reference naiknya. Kalau udah habis, data itu harus mengarah ke nol, karena kalau tidak mengarah ke nol, datanya akan terus melanjutkan dan berantakan. Oleh karena itu harus diarahkan ke C next nol agar data itu berhenti atau udah beres. Untuk selanjutnya ada operasi pada singly linked list. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu insert atau sisip. Yang kedua yaitu delete atau hapus. Di insert itu sendiri dibagi menjadi tiga lagi, itu sisip depan, sisip belakang, sisip tengah. Dan di bagian delete juga dibagi lagi menjadi tiga, yaitu hapus depan, hapus belakang, dan hapus tengah. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang insert sisip depan. Sebelum memasuki sisip depannya, yaitu dalam linked list terdapat ada satu node yang isinya tuh data atau isi node, terus reference ke node lain, yaitu next. Ini next, yaitu singly list hanya terdiri dari bagian data. Datanya itu bisa diubah apa saja, bisa string,
integer atau objek. Nah, biasanya objek ini itu bisa berubah menjadi objek pegawai atau objek mahasiswa. Dan selanjutnya masuk ke keadaan satu. Nah, untuk pada dasarnya itu ada dua keadaan. Keadaan pertama tuh link listnya masih kosong dan melakukan dan melakukan sisi depan. Jadi untuk melakukan sisi depan itu link listnya tuh harus masih kosong ya, dan head tuh menuju ke 0. Dan juga untuk keadaan pertama dan berikutnya, keadaan kedua itu berlaku umum. Untuk sisip depan, tengah, belakang sama saja, apalagi untuk keadaan satu berlaku untuk kosongan sisip. Jadi bagaimana sih agar tahu link list itu masih kosong? Yang pertama, kita akan menggunakan dua petunjuk, yaitu head dan tail. Dan masing-masing ini tuh harus mengarah ke 0 maupun head atau tailnya sendiri. Nah, head sama dengan tail sama dengan 0. Terus pastikan juga si headnya tuh selalu di awal dan tailnya tuh selalu di akhir link list. Nah, untuk selanjutnya itu saat link list masih kosong, kita akan mengisinya link list kita dengan not baru. Itu misalnya not itu diisi dengan C, dan data ini bisa diisi setelah kalian mau C atau mau A juga bisa. Di sini kita akan menggunakan C. Nah, dan pada not yang baru ini kita akan masukkan ke link list kita itu, si not baru itu harus mempunyai yang dipegangnya itu, harus ada yang memegangnya, yaitu sedangkan di link list kita itu kan ada yang memegangnya itu head dan tailnya, sedangkan di not baru itu yang memegangnya itu new node, atau mungkin kalian bisa menggunakannya nama kodenya itu node atau apa, tetapi harus konsisten dalam penamaannya sepanjang source code-nya. Dan setelah dimasukkan, yaitu akan headnya itu mengarahkan ke C, tailnya mengarahkan ke C juga. Dan perlu diingat juga, jadi setiap node baru itu harus ada yang memegangnya, yaitu new node. Dan source code-nya yaitu di sini yang udah digabunginnya itulah head sama dengan tail sama dengan new node. Jadi si headnya itu mengarah ke node baru, tailnya juga mengarah ke node baru, karena di sini cuma ada satu data. Yang selanjutnya itu keadaan 2, single listnya itu bagaimana tidak kosong. Nah, di sini itu udah ada single list yang udah diisinya itu C, dan yang barunya itu node barunya itu B. Dan harus diingat, pastikan headnya itu selalu di awal, sedangkan tailnya itu selalu ada di akhir link list. Terus bagaimana sih si B-nya itu bisa dimasukin ke depan, di depan C ini? Nah, caranya itu si B-nya itu harus ada yang memegangnya, yaitu new node. Nah, new node-nya ini nanti akan next. Nah, yang aslinya next-nya itu ke 0, next-nya itu akan mengarah ke C. Jadi seperti ini, new node next sama dengan head. Jadi si new node-nya itu harus ke head-nya, karena kan C itu dipegang oleh sama head. Karena di sini kebetulan node-nya 1, jadi tailnya tuh bakal ada di C. Kalau misalnya ntar datanya itu ada lebih dari 2, kan tailnya itu pasti ada di belakang, sedangkan yang memegang di depan yaitu kan headnya,
pasti si new node-nya tuh harus ke head. Berarti new node dot next head. Jadi si B-nya itu harus mengarah ke head. Terus terus apakah ini udah selesai? Nah, ini tuh sebenarnya belum selesai karena apa? Sini pastikan head itu selalu di awal, sedangkan tile di akhir link nih. Nah, ini kan si headnya tuh belum di depan B. Bagaimana sih mindahinnya headnya tuh pindah ke depan si new node B. Nah, untuk memindahkannya tuh dengan cara gini. Nah, si headnya tuh dipindahin ke new node ke bagian B. Jadi shortcutnya tuh head sama dengan new node. Nah, apa ini udah berhasil? Nah, ini udah berhasil karena si headnya tuh ada di depan new node tuh kan. Sini head sama dengan new node dan si new node itu nextnya ke C. Jadi udah berurutan B sama C dan tilenya juga udah ada di belakang di C. Yang selanjutnya itu sisi tengah. Bagaimana sih caranya masukin nodes baru di tengah-tengah yang udah ada link listnya udah diisi? Nah, kan di sini tuh mulainya tuh dari head, terus next, next. Oh, ini salah, harusnya ini bentar ya, coba dulu. Sini nah. Nah, udah kan dari head dot next. Nah, di sini kita ingin memasuki datanya tuh D. Nah, D itu ada di antara C sama E. Nah, bagaimana sih caranya memasuki new node D itu ke bagian C dan E? Nah, di sini tuh kita akan menggunakan namanya iterator. Iterator sama dengan head. Jadi selama kita mau masukin data di sisi tengah itu, iterator tuh harus sejajar dengan head atau mulainya harus dari head si iteratornya. Kenapa? Karena singly itu kan cuma bisa satu arah. Jadi mulainya itu harus dari head. Tidak bisa dari head. Kalau misalnya W itu kan bisa mundur, sedangkan singly itu cuma bisa maju. Jadi cara memasuki datanya tuh menggunakan iterator. Nah, bagaimana sih caranya iterator tuh bisa memasukin atau mengeceknya? Nah, selanjutnya tuh, nah ini nih. Nah, jadi si iterator ini tuh tugasnya tuh bakal mengecek data yang akan dimasukkan, yaitu kan di sini datanya itu adalah D. Nah, iteratornya itu akan mengecek setiap node-node-nya, misalnya mulai dari B. Nah, dia tuh akan ngecek lagi, misalnya iterator dot next sampai dia data yang mencari, dan shortcutnya kan seperti ini, while sama dengan iterator dot next dot data tidak sama dengan E. Nah, dia tuh akan berhenti apabila data selanjutnya itu adalah E. Nah, berarti kan di sini nih, berarti kan udah mulai dari headnya itu kan, berarti iterator dot next, terus dot next lagi, terus diambil data. Nah, diambil datanya tuh di sini, karena kan sesudah C-nya itu E, jadi dia akan berhenti di C terus. Nah, terus si data yang baru D-nya itu bakal mengambil ke si new node kan dipegangnya sama D-nya tuh dipegang sama new node. Sedangkan E itu dipegang sama siapa? Dipegang sama iterator. Itu untuk secara umumnya. Sedangkan ini juga bisa dipanggil tile, tetapi ini karena ada 3 nodes dan kebentuk dan kemungkinan untuk ini tilenya tidak akan ada di E terus. Apabila nodesnya ada lebih dari 3, kan pasti tilenya itu di akhir. Nah, pasti yang dipakai itu adalah iterator. Nah, karena ini cuma node-nya 3, jadi tilenya itu di ketiga. Jadi si nodes yang D-nya itu iterator data sama dengan C, dan sesudah iteratornya mendapatkan untuk memasuk si D-nya dimasukin ke setelah C, maka hasilnya seperti ini digabunginnya. Nah,
Yang aslinya nextnya tuh ke arah nol, nextnya tuh menjadi ke arah ke E. Hmm. Terus bagaimana sih untuk menggabungkan si nextnya tuh menjadi ke D, tidak ke E. Nah, oh ini untuk menggabungkannya. Nah, untuk untuk menggabungkannya tuh seperti ini. Nah, jadi si C-nya itu bakal kan ini C itu yang megangnya iterator. Jadi iterator dot next sama dengan new node. Jadi si next-nya itu mengarah ke new node. Sedangkan yang tadi yang node-nya baru itu ininya new node dot next iterator next. Nah, jadi yang pertama itu harus yang new node-nya dulu. Karena kalau misalnya dibalik kan ini si C-nya itu kan dipegangnya sama iterator dan I dipegang sama iterator. Bila ya dibalik ini siapa yang C-nya dulu ke D. Nah, si E-nya itu nggak ada yang megang. Jadi pas di sini tuh bakal pusing. Jadi bukan iterator dan naik karena kan akan berantakan. Jadi harus new node-nya dulu baru si yang iterator yang ada di C ini baru dijalankan dipindahkan. Nah, seperti itu sisi tengah dan oh iya ada ulang lagi. Di sini tuh ada kan iterator.next. Nah, iterator ini tuh buat ngecek lagi nyari data yang sesuai yang kita mau dimasukin. Misalnya di sini adalah data B. Nah, misalnya di sini B, di sini E. Nah, kita tuh pingin C. Nah, pasti si iteratornya tuh akan ngecek terus mencari data yang sesuai karena yang di sini berjadi tidak sama dengan B, berarti mulainya dari A. Nah, berarti si iteratornya bakal bakal mencari terus next sampai ketemu dan udah ketemu itu bakal jadi shortcut itu while iterator dot next dot data tidak sama dengan E. Nah, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya tuh ada sisi belakang. Nah, ini bagaimana sih cara memasukkan note new note C ke link disk kita. Kita mau ini kan menggunakan sisi belakang. Nah, ini bagaimana sih masukinnya di belakang B, setelah B. Nah, untuk memasukinnya tuh pertama si node yang B ini harus kita hubungkan dulu ke C. Setelah itu filenya tuh dipindahin ke new node-nya. Hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi head next next ya. Si filenya tuh yang aslinya dari node yang B itu dipindahin ke node C. Nah, tapi sebelum dipindahin filenya ini harus si B-nya udah terhubung ke node C baru bisa dipindahkan filenya. Yaitu untuk sekarang yaitu hapus depan. Bagaimana sih cara menghapuskan not yang salah di bagian depan? Nah, untuk caranya itu seperti ini. Pertama, kita tuh harus pindahkan dulu si headnya ke not selanjutnya yang mau dihapus. Misalnya gini dulu, bentar, coba dulu. Nah, misalnya ini tuh kode yang salahnya tuh ini ini B. Nah, terus bagaimana sih? Nah, pertama tuh ya headnya tuh harus dipindahkan dulu ke notes yang selanjutnya itu di note A. Tapi kita tuh harus gunakan iterator untuk memegang note yang sesudah head. Nah, ini nih. Jadi kalau misalnya ntar pointernya. Nah, ini kalau misalnya kita tidak memegang tidak si note yang A ini nggak dipegang sama iterator, ntar si headnya tuh susah pindah karena tidak ada yang memegangnya. Jadi sebelum si headnya dipindahin ke node selanjutnya tuh si bagian A-nya tuh harus sudah dipegang sama iterator. Intinya
Intinya untuk bagian delete atau hapus mau depan, belakang, tengah itu harus ada ada iteratornya untuk memegang suatu node setelah headnya itu dipindahkan. Nah, jadi while iterator dot next dot data tidak sama dengan B. Jadi terus iteratornya bakal maju terus bakal berhenti di sini untuk si headnya itu dipindahkan ke sini. Dan contohnya seperti ini. Nah, ini head. Jadi terus setelah dipindahkan tuh seperti ini. Jadi head tuh sama dengan iterator. Jadi dipindahkan si headnya tuh ke iterator yang memegang B ini. Jadi dan setelah udah headnya tuh dipindahkan, terus node si yang A ini tinggal kita hapus. Bukan A, ini belum diedit lagi, bentar edit dulu. Nah, ini tuh F A. Nah, kalau dipindahkan headnya tuh kita pinter. Nah, kita hapus nih bagian F-nya. Terus udah deh, jadi ini cara hapus bagian depan. Jadi untuk hapus depan tuh intinya harus iteratornya tuh harus memegang node sudah headnya. Kalau misalnya tidak ada, ntar headnya tidak akan bisa pindah atau akan error. Untuk selanjutnya tuh hapus tengah. Bagaimana sih hapus bagian tengah? Sama juga, hapus bagian tengah itu harus ada iterator untuk memegang node sebelumnya. Sebelum yang mau dihapus, misalnya di sini tuh kita mau hapus D nih. Nah, iteratornya tuh harus ada di bagian B. Kenapa harus ada di bagian B? Karena kalau misalnya tidak ada yang megang ini, kita tidak si iterator node B itu gak bisa next ke C kalau tidak ada iteratornya. Oleh sebab itu, iteratornya tuh harus ada di B. Nah, jadi while iterator.next.data tidak sama dengan D, jadi si iteratornya akan berhenti di sini karena pas tidak sama dengan D dia tidak akan maju atau melanjutkan. Jadi iteratornya tuh berhenti di B. Dan untuk selanjutnya tuh, untuk selanjutnya kita hapus bagian D. Terus setelah dihapus bagian D, tinggal si nextnya ini referensinya tuh tinggal tarik ke node C. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi intinya tetap bagian hapus itu harus menggunakan iterator sebagai memegang nodes yang bakal bakal dipindahin, atau misalnya sudah yang misalnya mau dihapus. Nah, ininya tuh harus dipegang. Jadi misalnya kita ya seperti ini kayak tadi, ini D-nya tuh mau dihapus. Nah, si B ini tuh harus punya iterator, kalau tidak nanti si ininya nggak bisa lanjut ke C, seperti itu. Dan juga tidak mungkin iteratornya ada di sini. Kalau ada di sini, nah sama sama juga si B-nya itu tidak bisa reference next-nya tidak bisa ke C, seperti itu. Terus bagaimana sih hapus bagian belakang? Ya, kita misalnya pingin hapus bagian D nih. Untuk bagian D ini, kan ini tuh ada tile. Nah, si tilenya itu sebelum ke tile tetap ini juga menggunakan iterator untuk memegang node-nya. Nah, misalnya si iteratornya tuh mulai dari sini nih. Nah, kita manggil iterator next data tidak sama dengan tile. Nah, kenapa tidak sama dengan tile? Karena di ini kan ini tile tuh memegang di node D. Nah, terus berarti iterator tuh harus berhenti di bagian B karena udah tahu nih selanjutnya tuh node D tuh dipegang sama tile. Nah, makanya iterator tuh berhenti di bagian B nih, node B. Nah, ini iterator next itu untuk mencari lagi di mana data itu yang kita ingin hapus nih, seperti ini misalnya kan dia sama dengan tile, berarti ya udah, berarti di sini kan di D, berarti dia bakal berhenti di B. Terus bagaimana sih cara menghapus D-nya tuh? Nih, D-nya itu ya itu kan seperti tadi, iterator untuk memegang node sebelum tile. Nah, si iterator ini untuk memegang node sebelum tile, berarti sebelum tile-nya tuh kan B. Nah, ini iteratornya di sini. Terus pindahkan tile dari node paling belakang. Nah, jadi si tile-nya itu dipindahkan node dari belakang. Jadi seperti
ini si tilenya tuh pindah ke B, berarti til sama dengan iterator. Nah, untuk itu makanya, nah untuk itu iterator tuh harus megang not sebelum tel, makanya untuk biar agar tilnya tuh bisa pindah ke B. Oleh dan shortcutnya itu tel sama dengan iterator. Setelah tilnya pindah ke B, ya udah di not D-nya tuh kita hapus. Tuh. Tilenya tetap, jadi tilnya udah pindah ke bagian B. Jadi udah ada head di bagian awal, tail di bagian akhir di B. Jadi dan jangan lupa juga not B next-nya tuh harus ke nol. Nah, seperti ini. Segitu saja penjelasan dari implementasi struktur data tentang string list. Untuk video ini boleh dipergunakan atau dipelajari dan boleh di-share dan tidak ada copyright atau watermark. Silahkan.